Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gayati Kamelia dari Prodi S1 Kebidanan dengan NIM 12300210004. Kali ini saya akan membuat vlog praktikum yang keempat tentang materi biolistrik. Materi biolistrik ini akan saya jelaskan dengan PPT yang selanjutnya akan saya putarkan. Selamat menonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya, Gayati Kamelia, akan menjelaskan tentang biolistrik. Dengan dosen pengampu, Ibu Ima Kurniastuti, dan dosen penanggung jawab mata kuliah, Bu Lailatul Husnul Rizki. Ini saya akan menjelaskan tentang praktikum fisika kesehatan yang keempat tentang biolistrik. Yang pertama, ada pengertian biolistrik. Biolistrik adalah energi yang dimiliki setiap manusia yang bersumber dari ATP atau adenosin trifosfat, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria melalui proses respirasi sel. Biolistrik juga merupakan fenomena sel. Sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan tipis muatan positif pada permukaan luar dan lapisan tipis muatan negatif pada permukaan dalam bidang batas atau membran. Lalu selanjutnya ada macam-macam gelombang arus listrik. Gelombang arus listrik berkaitan erat dengan penggunaan arus listrik untuk merangsang saraf motoris atau saraf sensoris. Gelombang yang dimaksud diantaranya ada arus bolak-balik atau sinusoidal. Lalu yang kedua ada arus setengah gelombang. Yang ketiga arus setengah penuh. Yang keempat arus searah murni. Yang kelima faradik. Yang keenam sentakan faradik. Yang ketujuh sentakan sinusoidal. Yang kedelapan galvanik yang interruptus. Yang kesembilan yang terakhir ada arus gigi gergaji. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isyarat kelistrikan. Yang pertama ada EMG dengan kepanjangan elektromyogram, yaitu pencatatan potensial otot biolistrik selama pergerakan otot. Ada 25 sampai 2000 serat otot atau sel. Dihubungkan dengan syaraf via motor end plate. EMG bisa digunakan untuk mengukur sel otot tunggal maupun pada beberapa serat otot. Elektrode permukaan diletakkan pada permukaan kulit untuk mengukur isyarat listrik dari sejumlah unit motoris. Elektrode jarum konsentris dimasukkan ke dalam kulit untuk mengukur aktivitas unit motoris tunggal. Lalu yang kedua ada EKG yang berkepanjangan elektrokardiogram, merupakan pencatatan isyarat biolistrik jantung, dilakukan pada permukaan kulit. Irama jantung diatur oleh isyarat listrik yang dihasilkan oleh rangsangan spontan pada SA node. Yang ketiga ada EGG atau kepanjangan dari elektrogastrogram. Elektrogastrogram merupakan EMG yang berkaitan dengan gerakan peristaltik traktus gastrointestinalis. Elektrogastrogram dilakukan untuk mengevaluasi fungsi lambung seseorang dengan cara mengukur aktivitas listrik pada lambung. Pemeriksaan ini akan dipilih ketika dokter mencurigai bahwa otot lambung dan saraf yang mengaturnya tidak bekerja dengan baik. Selanjutnya yang keempat ada ENG atau kepanjangan elektroneurogram. Tujuannya untuk mengetahui keadaan lingkungan.
untuk mengetahui kecepatan konduksi syaraf motoris dan sensoris, untuk menentukan penderita miastenia gravis. Kecepatan normal konduksi saraf motoris berkisar 40–60 mil per detik. Apabila kecepatannya kurang dari 10 m per detik merupakan pertanda kelainan saraf. Yang kelima ada ERG atau singkatan dari elektroretinogram. Suatu pencatatan bentuk kompleks potensial biolistrik yang ada pada retina mata, yang dikerjakan melalui rangsangan cahaya pada retina. Isyarat ERG sangat kompleks karena merupakan sumasi efek yang terjadi di dalam mata. Bila gelombang B tidak tampak pada ERG, berarti retina penderita mengalami retinitis pigmentosa. Lalu yang ke-6 ada EOG atau singkatan dari elektrookulogram. Suatu pengukuran atau pencatatan berbagai potensial pada kornea retina sebagai akibat perubahan posisi dan gerakan mata. EMG mengukur beda potensial dari otot, di mana potensial listrik disebabkan oleh reaksi kimia saat kontraksi otot terjadi. Perubahan dari kontraksi otot akan menghasilkan listrik dengan nilai yang tergantung pada posisi dan ukuran otot serta penempatan dari elektroda. Lalu yang terakhir ada EEG atau singkatan dari elektroencephalogram, yaitu pencatatan isyarat listrik otot. Pencatatan potensial aksi listrik otak merupakan sumasi dari potensial aksi sel saraf di dalam otak. Amplitudo dari isyarat EEG merupakan gelombang denyut demi denyut atau peak to peak dengan jarak antara 10 mV sampai 100 mV pada frekuensi di bawah 1 Hz sampai lebih dari 100 Hz. Pemeriksaan EEG bertujuan untuk menggantikan fungsi EKG sebagai alat monitor saat operasi, pendiagnosis epilepsi, dan klasifikasi epilepsi, menunjukkan tumor otak atau aktivitas listrik pada daerah tumor otak akan menurun. Frekuensi EEG berkisar 8–13 Hz. Pada penderita berjaga memiliki frekuensi di atas 13 Hz, ada 4 grup frekuensi normal isyarat listrik EEG. Yang pertama ada delta atau lambat, 0,5–3,5 Hz. Lalu ada theta, yaitu menengah, sekitar 4–7 Hz. Lalu yang ketiga ada alfa, yaitu normal, sekitar 8–13 Hz. Lalu ada beta, cepat, yang lebih dari 13 Hz. Nah, sekian presentasi materi yang telah saya paparkan. Kembali lagi ke screen yang pertama. Terima kasih. Nah, itu tadi presentasi praktikum fisika kesehatan yang bisa saya jelaskan untuk vlog keempat kali ini. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.